Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, pagi ini. Iwan dan Ahmad pendengar Radio Surat Rahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Sukabumi, di Batam, di Aceh, kemudian di Banyuwangi, Sukabumi, dan lain-lain ya. Kita jumpa lagi dalam cara renungan di bawah naungan Al-Quran untuk acara dialog dan tanya jawab. Baik, di sini juga ada Atep Setiabudi dan Gustaf dan juga ada Algi. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Baik, Iwan dan Ahmad, kita mulai acara ini seperti biasa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik Ustadz, pertama adalah Salam Ustadz Hussein. Di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa ketika Allah mengatakan bahwa akan menciptakan manusia untuk turun di bumi, malaikat mengkhawatirkan karena malaikat mengatakan bahwa nanti manusia akan menjadi perusak, pembunuh. Nah, bagaimana malaikat bisa tahu bahwa nanti manusia akan menjadi pembunuh? Apakah dia punya mengetahui hal yang gaib atau bagaimana, Ustaz? Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini ditemani oleh saudara kita yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Krishna bin Haji Muhammad Ishaq. Bersama kita juga Atep Setiabudi yang setia menemani kita, Gustafo, Algi, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk Allah, meluruskan amal kita dan menerimanya, serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dialog antara Allah dengan para malaikat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menempatkan di muka bumi makhlukku yang berstatus sebagai khalifah. Begitu malaikat mendengar informasi ini, langsung mereka terkejut. Lalu mereka bertanya pada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Pertanyaan di sini mengandung makna ingkar. Ingkar ya, dan juga ta'ajub. Ada makna ta'ajub dan ingkar, tapi ingkarnya bukan ingkar yang menunjukkan kesombongan, pembangkangan, tapi ingkar yang berkaitan dengan rasa heran dan ta'ajub. Ya Allah, apakah Engkau akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Malaikat tidak mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika malaikat mendengarkan kata khalifah, mereka memahami dari kata khalifah ini bahwa status makhluk yang akan ditempatkan di muka bumi ini, mereka makhluk yang diberikan kebebasan, kehendak, dan pilihan. Dengan adanya pilihan, kebebasan, berkehendak, pasti akan terjadi konflik. Dan pasti manusia ini akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Bagaimana tidak, sedangkan mereka diberikan hawa nafsu. Maka mereka bertanya, apakah Engkau akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Artinya malaikat mendengarkan informasi ini, mereka memahami hanya sisi negatif dari makhluk ini. Sisi positifnya mereka tidak pahami. Oleh karena itu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Betul, kalian beranggapan bahwasanya manusia yang diberikan hawa nafsu, kebebasan, dan pilihan ini berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah. Tapi kalian tidak tahu bahwasanya di antara manusia yang diberikan kebebasan ini, mereka tidak menyalahgunakan kebebasan mereka. Mereka justru mengabdikan hidup mereka untuk kemanusiaan, untuk keadilan, karena ketaatan mereka kepada Allah dan mengharapkan janji-janji Allah. Jadi tidak semua manusia akan melakukan kerusakan walaupun mereka berstatus sebagai khalifah. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, sebagian mereka mengatakan sebelum manusia ditempatkan di bumi, dulu bangsa jin berdiam di bumi. Kemudian mereka melakukan kerusakan, akhirnya Allah kirimkan malaikat untuk memerangi mereka hingga mereka berdiam di puncak-puncak gunung dan di pulau-pulau yang sepi. Ini sebetulnya merupakan ucapan tanpa dasar dan dalil. Kita tahu bahwasannya orang tua manusia yang melahirkan anak manusia turun-menurun berkembang biak adalah kakek kita Adam. Sedangkan cikal bakal dari bangsa jin adalah yang dikenal dengan nama iblis. Yang tadinya dia merupakan jin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disebabkan karena kesombongan dan keingkarannya diusir oleh Allah turun ke bumi. Jadi kalau mereka mengatakan dulu bumi dihuni oleh bangsa jin, dari mana dasarnya? Sedangkan pada saat itu jin masih apa? Berada di mana? Di surga. Di tengah-tengah para malaikat. Beribadah kepada Allah. Buktinya ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di antara mereka ada jin
Tapi dia menolak. Karena menolak dan ingkar, Allah berikan dia nama iblis. Jadi kata iblis ini kata sifat. Kata bendanya jin. Karena dia ingkar, dia mendapatkan gelar iblis yang artinya terusir, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat terkejut ketika mendengarkan firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa aku akan menempatkan di atas muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Lalu malaikat mengatakan, apakah kamu akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa ini mensucikan dan mengagungkan serta memuji Engkau, ya Allah. Jadi seolah-olah malaikat berkata, kenapa bukan kami saja yang ditempatkan di muka bumi? Kami tidak akan melakukan kerusakan karena kami tidak diberikan nafsu. Kami selalu bertasbih melaksanakan perintah Engkau. Nah, di sini malaikat tidak memahami rahasia di balik penciptaan khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan pilihan kebebasan dan nafsu yang Allah berikan kepada mereka, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal. Kalau mereka hidup seperti para malaikat, ketaatan mereka, kebaikan yang mereka lakukan tidak mengherankan. Tapi di saat manusia diberikan nafsu, begitu juga jin. Ternyata mereka bisa mengendalikan diri mereka. Mereka beramal, berbuat kebaikan, melakukan juga perbaikan di atas muka bumi. Padahal mereka bisa melakukan kerusakan dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka dengan sendirinya manusia yang diberikan pilihan ini adalah makhluk yang mendapatkan keistimewaan. Oleh karena itu orang-orang yang taat pada Allah, yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, mereka bisa lebih mulia dari malaikat yang taat kepada Allah. Walaupun sama-sama taat, tapi malaikat tidak diberikan nafsu. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun khabirah. Dunia ini manis dan hijau. Orang suka kan pemandangannya berwarna hijau yang menggambarkan kehidupan. Beda dengan warna kuning yang melayu. Jadi dunia ini manis, menarik, menawan, dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah mengangkat kalian sebagai khalifah di atas muka bumi dalam kehidupan dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana kalian beramal. Yang berbuat kebaikan, Allah anugerahkan balasan lebih baik. Yang berbuat buruk, Allah hukum sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga dalam suratul Ahzab, Allah menjelaskan status kehidupan kita sebagai khalifah ini yang bersifat amanat. Sebelum manusia ditawarkan, Allah tawarkan pada langit, bumi, dan gunung. Mau nggak kalian hidup berstatus sebagai khalifah yang menerima amanat yang kalian akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami pernah menawarkan kehidupan berstatus amanat kepada langit bumi, kepada penduduk langit, maksudnya malaikat-malaikat. Kepada bumi, kepada gunung yang begitu kokoh dan kuat. Ternyata semuanya angkat tangan menolak. Mereka lebih suka hidup bukan sebagai khalifah, tapi mereka selalu dalam ketaatan kepada Allah yang tidak kembali pada pilihan mereka. Wa ashfaqna minha. Langitnya, buminya, gunung yang begitu dahsyat, semua takut menerima amanat. Wa hamalahal insan, tahu-tahu manusia justru apa? Tampil menawarkan dirinya. Orang bertanya, kapan manusia pernah menawarkan dirinya? Kita nggak perlu menjawab dengan jawaban yang berliku-liku. Coba tanya pada diri Anda sekarang ini. Apakah mereka yang mencalonkan diri mereka untuk menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi juga presiden yang melakukan berbagai macam kecurangan, begitu juga yang mencalonkan menjadi wakil rakyat, apakah tidak menunjukkan bahwasanya manusia itu punya apa? Punya kecondongan untuk menerima amanat walaupun tidak mampu. Masing-masing mengatakan amanat, jujur dan bersih.
Padahal semua orang tahu bagaimana tubuh mereka, perilaku mereka berlumuran kotoran. Jadi, wahamalahal insan. Manusia tampil untuk menawarkan dirinya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini mempunyai dua sifat yang amat buruk. Pertama zalum, kedua jahul. Jahul dan zalum ini merupakan dua kata yang bersifat superlatif, mubalaghah. Kalau zalum dari kata zalim, kalau jahul dari kata jahil. Kalau orang zalim, Mas Krisna, kata zalim ini, orang yang melakukan perbuatan aniaya, baik dia menganiaya dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, berzina, ini kan menganiaya dirinya. Juga berbuat aniaya terhadap orang lain. Mereka sadar nggak bahwa mereka sebetulnya membolimi diri mereka, Mas Krisna? Sadar nggak? Sadar. Mereka sadar. Oleh karena itu, banyak dari mereka ini yang ingin meninggalkan kebiasaan tersebut. Contoh kemarin dalam diskusi, tanya jawab, satu orang mengatakan saya punya kebiasaan ber-TikTok, ya. Kemudian juga menghabiskan waktu di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saya ingin meninggalkan kebiasaan ini, Ustaz. Artinya setiap orang tahu bahwa mereka menganiaya diri mereka. Perokok juga begitu. Kalau mereka bisa kembali ke asal, ya, ditawarkan mari merokok, pasti mereka kembali tidak merokok. Tapi sudah menjadi orang yang kecanduan, yang berzina, yang minuman keras juga, semua mereka sadar perbuatan mereka tidak baik. Begitu juga mencuri. Ini zalim. Tapi yang berbahaya, lebih berbahaya lagi dari orang ini, zalum. Sudah berbuat kezaliman, kerusakan, merasa diri mereka orang yang paling adil dan sedang berjuang untuk melakukan perbaikan. Bahaya enggak? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka jangan kalian merusak di muka bumi, mereka bilang apa? Siapa yang bilang kalian melakukan kerusakan? Justru kami sedang melakukan perbaikan. Mereka yang membangun IKN, apakah mereka merasa bahwa mereka merusak? Tidak, mereka beranggapan apa? Sedang melakukan perbaikan dan perubahan. Mereka yang melakukan tindakan korupsi ini yang merajalela. Mereka beranggapan apa? Tindakan mereka ini benar. Daripada orang-orang kafir yang mengambil, lebih baik kita yang korupsi. Satu orang pegawai PLN, pegawai tinggi pada saat itu, kira-kira mungkin 30 tahun yang lampau. Kita bicara mengenai korupsi, bahayanya. Lalu seorang pegawai tinggi PLN mengatakan apa? Ustaz, kita ini dengar dari para ustaz, kalau kita melakukan tindakan korupsi atau kolaborasi dan mendapatkan keuntungan, daripada orang kafir yang mengambil, lebih baik kita yang mengambil. Lalu kita keluarkan 20% ya, dari apa yang kita dapatkan, harta kita bersih. Ini fatwa sebagai ustaz. Saya bilang kamu merusak sistem. Kamu merugikan negara. Satu perusahaan yang seharusnya membayar 1 miliar hanya dikenakan 200 juta, lalu kamu dapat 100 juta. Yang 700 juta ya, uang negara yang hilang. Akhirnya menyebabkan biaya listrik semakin tinggi karena banyaknya korupsi. Siapa yang dikenakan beban? Pejabat apa rakyat? Pejabat tidak mungkin dipotong gajinya. Bahkan banyak pejabat yang sudah mendapatkan tunjangan masih mencuri listrik. Jadi kalau kita perhatikan, kerusakan yang ditimbulkan luar biasa besarnya. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan kamu keluarkan 20%-nya, harta kamu menjadi bersih. Berkolaborasi. Ulamanya juga syaitan, ya, bekerja sama dengan syaitan dari kalangan manusia juga. Nah kalau negara seperti ini rusak apa tidak? Rusak negara kita. Yang kesian rakyat yang harus memikul beban hutang yang begitu besar. Kenaikan harga listrik. Kalau seandainya tidak terjadi kebocoran, rakyat hanya membayar listrik mungkin dengan harga yang murah. Apalagi dengan adanya kekayaan sumber energi yang bermacam-macam di negeri kita, seharusnya rakyat nggak bayar listrik. Di Turkmen,
Rakyat tidak bayar listrik, tidak bayar gas sama sekali. Kenapa? Karena hasil kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat. Rakyat ini sebagai pemiliknya sebetulnya. Pejabat menjaga dan mendistribusikan milik rakyat dengan seadil-adilnya. Tapi karena bangsa kita ini bangsa yang feodal, jadi walaupun mereka orang-orang yang diperbudak, ya, yang dipermainkan, dibully, mereka menganggap ini wajar-wajar saja. Ini bukan menghasut, tapi ingin membuat bangsa kita cerdas. Jadi Allah bilang innahu kana zaluman jahula. Allah gambarkan bagaimana orang zalim. Kalau hanya zalim masih ringan, tapi kalau zalim sudah berbuat kerusakan, dia merasa dirinya paling adil. Bahkan sedang melakukan perbaikan. Kalau jahul, beda dengan jahil maksudnya. Kalau jahil orang bodoh, tahu dirinya bodoh. Mau belajar dan tidak melakukan apa yang dia tidak mampu. Kalau jahul ini sudah bodoh merasa paling pinter. Serba bisa. Bahaya enggak? Bahaya. Sudah bodoh tapi merasa dirinya paling pintar dan multi talenta lagi. Akhirnya megang apa aja mengalami kerusakan. Seperti negeri kita ini saat ini. Yang seharusnya yang duduk sebagai wakil rakyat, yang mewakili rakyat, yang berakal sempurna, yang terbukti bersih hidup mereka. Tapi yang ada pada saat ini, waktu kampanye menawarkan janji-janji untuk mewakili rakyat, begitu duduk, mereka mewakili diri mereka. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada persoalan kita, Mas Krisna. Jadi hidup kita ini yang berstatus amanat dan kita sebagai khalifah bertanggung jawab atas hidup kita. Allah berikan kita pilihan, kebebasan, kehendak dan juga berikan nafsu, tapi berikan juga akal. Allah utus Rasulnya dan kitabnya. Maka apa yang dilakukan manusia dengan kesadarannya, dengan pilihannya, ya, setelah dia mendapatkan ya, pemberitahuan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bertanggung jawab atas perbuatan dia. Tapi yang bukan pilihannya, dia tidak akan bertanggung jawab. Contohnya Atep lahir di Tasik. Allah nggak bakal bertanya, Atep, kenapa sampean kok lahir dari Tasik? Kenapa bukan di Jawa Tengah? Atau kenapa bukan di Jakarta? Ini bukan pilihan Kang Atep. Antum katakan kenapa lahir di Tegal pokoknya. Tegal apa Jakarta? Jakarta. Lahir di Jakarta. Kenapa bukan lahir di Surabaya? Ini bukan pilihannya. Kenapa kamu lahir sebagai seorang Jawa? Satu sebagai seorang Sun? Satu sebagai seorang Arab dan Cina. Ini bukan pilihan mereka. Allah tidak akan bertanya. Tapi yang kita lakukan dengan kesadaran pilihan kita, bukan dengan dasar paksaan, itu yang bakal ditanya oleh Allah. Dan inilah apa-apa yang menjadi tugas kita sebagai khalifah, Mas Krisna. Jadi malaikat terkejut bukan karena pernah menyaksikan adanya makhluk yang merusak di bumi sebelumnya, atau karena jin pernah melakukan kerusakan, jinnya masih bersama para malaikat pada saat tersebut. Tapi ketika mendengar Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menempatkan di bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Ketika Mahathir Muhammad berangkat meninggalkan Malaysia untuk berobat, beristirahat, Mahathir Muhammad mengangkat Anwar Ibrahim sebagai khalifahnya. Artinya dia mengurus bertanggung jawab atas apa? Atas urusan Malaysia selagi Mahathir Muhammad tidak ada. Begitu juga ketika Ronald Reagan mengalami operasi, dia mengangkat Bush ayah sebagai wakilnya, khalifahnya. Jadi ketika dia menjalani operasi, semua kebijakan ditangani oleh siapa? Ditangani oleh Bush. Memang di bawah undang-undang. Tapi wewenang penuh di tangan Bush. Betul nggak? Itu artinya khalifah. Nah, kira-kira dia bertanggung jawab nggak di hadapan Kongres? Ya, bertanggung jawab juga di hadapan Ronald Reagan di saat nanti apa? Dia kembali pulih, memegang jabatannya, dia akan ditanya. Kalau Ronald Reagan meninggal dunia pada saat itu, maka Bush menggantikan Ronald Reagan sebagai khalifahnya. Jadi kata khalifah dalam bahasa Arab, khalafa yakhlufu, menggantikan. Nah, Allah tempatkan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah yang menangani berbagai macam urusannya. Kalau buminya itu sendiri bekerja dengan apa? Kendali Allah.
berputar pada sumbunya mengitari mataharinya, begitu juga matahari. Ini merupakan kendali Allah langsung. Jantung kita bekerja juga di bawah kendali Allah. Kemudian paru-paru kita, hati kita, ginjal kita, pencernaan kita semua bekerja. Allah tidak akan tanya tentang fungsi jantung kita, hati kita. Pencernaan nggak mungkin. Tapi apa yang masuk ke mulut kita dengan pilihan kita, itu yang bakal ditanya. Kenapa kamu masukkan barang ini yang diharamkan Allah? Kenapa bukan makan dari yang halal? Allah bakal bertanya kepada kita. Jadi kita sebagai khalifah pada apa-apa yang menjadi pilihan kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan yang lebih baik. Kalau kita ingkar, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, maka jangan kita salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Misalnya ada juga yang tanya fungsi akal di dalam Islam. Karena ada juga mengatakan bahwa agama jangan pakai akal, tidak boleh diakal-akalin. Jadi fungsi akal yang sebenarnya apa, Ustaz? Orang beranggapan akal itu adalah otak manusia. Ini sebuah kesalahan. Kalau seandainya akal itu maknanya otak, maka makhluk-makhluk seperti sapi, kerbau yang otaknya lebih besar, mereka makhluk-makhluk yang paling berakal. Betul nggak maksud saya? Kalau kita buka otak sapi sama otak manusia, otak sapi jauh lebih besar. Akal dalam bahasa Arab, akar katanya Mas Krisna, aqala yaqilu. Kata kerjanya, aklan, yang artinya menahan, mengikat, dan mengendalikan. Oleh karena itu, al-aqlu itu fungsinya mengendalikan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi akal itu sebetulnya bukan otak. Oleh karena itu, perhatikan dalam suratul Hajj. Afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dengan perjalanan yang mereka lakukan dan belajar dari perjalanan, mereka akan memiliki kalbu yang berakal. Kalbu yang berakal. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga-telinga yang akan membantu mereka mendengar dan belajar dari apa yang mereka dengar. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta sebetulnya bukan dua bola mata ini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta adalah apa? Kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada. Begitu kalbu seorang buta, dia akan seradak-seruduk membabi buta. Dia akan melanggar larangan, melakukan perbuatan yang memalukan. Sebagai contoh, jangan jauh-jauh. Orang yang tidak waras, yang kehilangan kesadaran dan kendali dirinya. Telanjang malu enggak? Malu. Enggak. Kalau enggak berakal. Yang tidak berakal, yang tidak waras. Ya. Dia tidak malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak telanjang. Bahkan dia bisa melakukan hubungan jasmani dengan seorang wanita, disaksikan orang banyak, dia bangga. Kita saksikan di Eropa, ya. Di negara-negara yang dipandang maju, waliyadzubillah, mereka memproduksi perbuatan-perbuatan bukan hanya asusila. Yang hewan tidak lakukan, mereka lakukan. Betul nggak? Sekarang banyak nyanyian-nyanyian barat yang didengungkan oleh anak-anak muda kita, banyak berisikan makna-makna yang amat kotor, memalukan. Tapi buat mereka tidak memalukan. Betul nggak? Ya. Perempuan yang menggunakan pakaian yang amat minim, berjalan di muka umum, mereka dengan bangga bahkan melakukan hal ini. Mereka tidak merasa malu. Nah, mereka ini walaupun sebetulnya diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak berakal. Mereka berilmu. Banyak orang-orang pandai di kalangan mereka, tapi mereka tidak berakal karena kehilangan kesadaran. Hati mereka dalam keadaan buta hingga tidak malu berbuat yang hina. Anehnya kalau berbuat yang benar mereka malu. Jujur, hidup dalam keadaan bersih, mereka bilang orang bodoh, orang yang ketinggalan zaman.
Jadi akal ini sebetulnya berhubungan dengan kalbu, bukan berhubungan dengan ini. Apabila kalbu kita belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, ya, kemudian mengambil keputusan yang benar, bijak, walaupun berlawanan dengan hawa nafsunya, maka orang ini berakal. Tapi di saat orang ini walaupun melihat bukti-bukti yang begitu banyak, mengetahui membedakan di antara benar salah, tapi tidak dilakukan karena akalnya dibutakan oleh hawa nafsunya, maka orang ini orang yang tidak berakal. Karena kalbunya dibutakan. Jadi yang buta bukan bola mata. Ini banyak orang buta matanya, tapi mereka berjuang, menegakkan keadilan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang baik dan soleh. Sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum dikenal sebagai sahabat mulia, padahal kedua matanya buta. Begitu kan? Jadi sebetulnya akal berhubungan dengan kalbu. Apabila kalbu seorang dalam keadaan buta, maka orang ini akan kehilangan akalnya, kendali dirinya dan kesadarannya. Tapi apabila kalbunya mau mendengarkan kebenaran, mengikutinya, melawan hawa nafsunya, dia tidak ingin hidup seperti binatang, seperti hewan ternak, hanya makan, minum, kembali ke kandangnya, walaupun kandangnya istimewa, tapi ini hewan. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf Allah bilang, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami telah persiapkan untuk api neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan kalbu, tapi la yafqahun. Sama dengan la yaqilun. Diberikan kalbu, tapi kalbu mereka ini apa? Sama sekali tidak berakal dan tidak mengambil pelajaran. Tahu benar salah. Karena kebenaran telah tertanam dalam jiwa manusia. Ternyata yang dipilih bukan yang benar, yang dipilih bukan yang menyelamatkan dirinya, yang dipilih yang merugikan dan menghancurkan dirinya. Minum minuman keras, narkoba, merokok, berzina. Ini kan pilihan-pilihan yang menunjukkan orang ini nggak berakal. Walaupun dia tahu itu semua merupakan hal yang merugikan. Betul nggak? Karena apa? Karena kalbunya dikuasai hawa nafsu, dibutakan oleh kecintaan pada dunia. Tapi ada orang, bukan dari kalangan berpendidikan tinggi, yang asal usulnya rendah, tapi subhanallah memiliki akal yang sempurna. Contohnya Bilal, seorang mantan budak kok. Betul nggak? Dimuliakan bukan karena rasnya, dimuliakan karena akalnya, imannya. Dia rela untuk menanggung derita karena memilih kebenaran. Salman Al-Farisi dari Persia, yang mengalami berbagai macam cobaan hingga dia menemukan Rasul yang dirindukan dicari. Diangkat sebagai keluarga Rasul. Bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena dia anak Nabi. Karena imannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya akal itu merupakan saudara dari iman. Sedangkan perbuatan-perbuatan hina itu bersumber dari hawa nafsu atau kalbu yang dibutakan. Jadi kalbu ini bisa mendapatkan pencerahan, ya, kemudian mengendalikan seorang berbuat yang tidak patut, ya. Sedangkan di sisi yang lain, di saat dia mengabdi kepada syaitan, mengikuti hawa nafsunya, maka kalbunya akan buta. Jadi apakah agama boleh dipahami dengan akal? Sebetulnya Al-Quran berulang kali menjelaskan kepada kita agar kita tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, begitu juga kecerdasan kamu ini kelak bakal ditanya oleh Allah. Quran berbicara kepada orang yang apa? Yang berakal. Betul nggak? Ya. Kalau orang kehilangan akalnya, dia mukallaf bukan? Bukan. Bukan mukallaf. Betul nggak? Nah, kalau dia tidak berakal, dia bukan seorang mukallaf. Oleh karena itu orang yang tertidur karena pada saat itu kan dia tidak berakal. Atau orang-orang yang pingsan, atau orang-orang yang katakan dalam keadaan koma, ya.
orang tersebut bukan seorang mukallaf. Begitu dia bangun, nah pada saat itu dia baru menjadi seorang mukallaf. Definisi mukallaf itu al-baligh al-aqil, seorang yang baligh yang berakal. Alladzi balaghahu tabligh, yang sampai kepadanya tabligh dari Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita memahami agama tanpa akal, lalu kita bertanya, sebetulnya agama ini untuk orang yang berakal, atau untuk orang yang tidak berakal? Saya mau tanya Mas Krisna, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang benar? Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, ya. Kemudian Al-Quran itu benar. Kita membedakan ini benar tidak salah dengan akal kita, apa dengan nafsu? Dengan akal. Dengan akal. Jadi kalau orang mengatakan kita nggak boleh mempelajari agama, ya, dengan akal kita, ini merupakan hal yang aneh. Wahyu ilahi ini Allah gambarkan sebagai nur. Kalbu kita, Mas Krisna, yang mau menerima cahaya Allah akan diterangi oleh nur tersebut. Bola mata kita sebagai contoh yang sehat, tidak ada sama sekali gangguan. Kalau kita padamkan lampu, bisa melihat nggak? Bisa nggak melihat? Jadi kalau padam lampu gelap gulita, mata walaupun sehat tidak mampu melihat. Tidak bisa lihat. Nah, kalbu kita kalau hanya bergantung pada sarana informasi yang kita miliki untuk mengetahui untuk apa kita diciptakan, kemana kita akan pergi, lalu bagaimana cara hidup yang benar, bisa nggak kira-kira kita memahami semua ini? Nggak mungkin. Datang wahyu sebagai cahaya yang menerangi akal kita, sebagaimana lampu yang menerangi bola mata kita. Jadi sebetulnya wahyu ilahi bukan diturunkan untuk menutup akal pikiran manusia, tapi justru untuk membuka akal manusia. Hingga Allah mengatakan mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, hingga mereka memiliki kalbu yang berakal. Jadi sebetulnya akal teman dari iman yang menumbuhkan kesadaran di hati kita. Nah, kesadaran dan kendali diri, Mas Krisna, ini yang namanya akal. Tapi sayang, sebagian orang justru tidak memahami apa itu akal. Mereka membawa hadis man fassarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Beda antara ar-ra'yu sama akal. Yang menafsirkan Al-Qur'an lalu menggiring Al-Qur'an, Mas Krisna, untuk mengikuti pendapatnya. Artinya dia sudah punya persepsi sebelumnya. Dia giring Al-Qur'an, pokoknya dia bermadhab, katakan apa? Bermadhab, katakan Hanafi. Dia menggiring Al-Quran disesuaikan dengan pendapat Abu Hanifah. Satu lagi menggiring mengikuti pendapat Malik. Satu lagi menggiring mengikuti pendapat Syafi'i. Satu lagi menggiring katakan mengikuti pendapat kalangan Syiah. Ini namanya menggiring Al-Quran mengikuti pendapatnya. Tapi kalau kita semua kembali kepada Al-Quran, mendengarkan petunjuk bimbingan Al-Quran, mengikutinya, itu yang Allah perintahkan. Nah, untuk memahami mana benar, mana salah, peran akal di sini yang amat dibutuhkan. Gak bisa kali digantikan dengan apa? Kalau untuk memahami hal-hal yang gaib dengan akal, gimana? Kita harus tahu hakikat terbagi tiga, Mas Krisna. Ada hakikat yang wajib adanya. Ada hakikat yang mustahil. Ada hakikat yang mungkin bisa ada, bisa nggak ada. Contohnya, kalau seandainya orang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga sama dengan satu, mustahil nggak? Mustahil. Betul nggak? Jadi mustahil kalau tiga sama dengan satu. Allah mengatakan kalau di langit di bumi terdapat Tuhan pengatur, penguasa selain Allah, langit bumi ini akan hancur. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jadi kalau orang mengatakan satu sama dengan satu tambah satu sama dengan satu, kira-kira berakal nggak? Tidak. Nggak berakal. Di sini peran akal jelas. Kalau saat di langit dan di bumi terdapat Tuhan selain dari Allah, langit bumi akan mengalami kehancuran. Di sini peran akal bukan untuk memahaminya. Akal kan? Bahwa dua berbeda dengan satu.
3 berbeda dengan 2. Ini dengan sendirinya peran akal di sini apa? Membedakan di antara semuanya. Betul tidak? Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu ada 5, di langit, di bumi ada pengatur-pengatur dewa-dewa yang mengatur ini, mengatur itu dan lain sebagainya. Akhirnya sama dengan kita membaca Mahabharata, Bratayuda. Ada dewa surya, ada dewa ini. Kisah-kisah yang bermacam-macam yang berhubungan dengan manusia. Seorang wanita kawin dengan dewa ini, satu lagi dengan dewa ini, melahirkan anak, kemudian anak-anaknya berkelahi, berperang satu sama lain. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama Mas Krisna ya, hakikat yang mustahil ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran begitu banyak. Mustahil adanya. Tapi ada lagi hakikat yang wajib adanya. Contohnya, kalau seandainya tidak ada Allah, atau Allah meninggalkan langit bumi, kira-kira langit bumi akan runtuh tidak? Runtuh. Kalau ada orang mengatakan langit bumi ini tercipta dengan sendirinya, kira-kira dapat diterima tidak? Tidak. Jadi kalau seandainya mic yang saya gunakan, kemudian juga kamera ya yang menyoroti kita, semua terjadi dengan sendirinya, ya, secara alami, orang akan mengatakan yang ngomong ini tidak perlu diajak dialog masuk ke rumah sakit jiwa. Betul nggak? Ya. Jadi ini merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, hakikat yang wajib adanya dan mustahil kalau tidak ada itu Allah. Yang namanya wajibul wujub. Wajib al-wujub. Akal memahami hal ini. Karena kalau seandainya tidak ada Allah, siapa yang menahan langit dan bumi? Betul tidak? Jadi kalau seandainya tidak ada Allah, maka tidak akan ada kita semuanya. Lalu kalau mereka mengatakan nggak ada Allah, ada Tuhan yang lain, coba buktikan. Akhuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta ya, tanpa ada sesuatu sebelumnya? Akhuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa mereka menciptakan diri mereka? Kan mustahil kan? Mustahil kalau seandainya manusia ini yang bermacam-macam terjadi dengan sendirinya. Atau mungkin mereka mengklaim mereka menciptakan diri mereka, menciptakan bapak saya, yang menciptakan saya bapak ibu saya. Siapa yang menciptakan bapak ibu kamu? Terus sampai ke atas terjadi regresi, tasalsul. Pada akhirnya kembali kemana? Mustahil nggak kembali ke nol? Mustahil. 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 Berarti di balik semua ini ada sang pencipta ya, yang mengawali segala sesuatu, yang menetapkan hukum-hukumnya, yang juga menanggung kebutuhan makhluknya, dan ada juga masa akhir. Jadi ada hakikat yang namanya wajib, yaitu berkeberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alam ini menunjukkan bahwasannya Tuhan kita Allah yang menciptakan semua ini pasti maha tahu, maha bijaksana, maha sempurna, maha suci. Karena apa? Dari makhluknya kita lihat semuanya menunjukkan keajaiban yang luar biasa. Betul enggak? Nggak mungkin kita menciptakan sesama kita. Nggak mungkin pencipta kita sama dengan kita, mustahil. Pencipta kita sebagaimana yang Allah jelaskan, walillahil asmaul husna. Kemudian hakikat yang ketiga Mas Krisna, yang bisa ada, bisa tidak ada, bukan mustahil. Contohnya berkaitan dengan syurga, dengan neraka. Orang mengatakan mustahil akan ada syurga dengan mata air madunya, mata air susunya, mata air khamar yang tak mabuk. Ini mustahil. Kamu mengatakan mustahil, dasarnya apa? Ada buktinya? Tidak ada. Tapi Allah mengatakan pencipta langit bumi, pencipta kita mengatakan bahwa apa? Di syurga nanti Allah akan sediakan mata air yang mengalir membentuk sungai, susunya, madunya, dan lain sebagainya. Bukan berasal dari lebah, bukan berasal dari sapi, bukan berasal dari ternak, tapi langsung memancar mata air. Ini merupakan hal yang tidak mustahil. Bisa ada, bisa tidak ada. Yang membuktikan keberadaannya, janji dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang beriman meyakini hal tersebut. Tapi kalau orang mengatakan mustahil ada Allah, ucapan dia mustahil. Mereka mengatakan Tuhan 3 sama dengan 1. Ucapannya yang mustahil untuk diterima oleh akal.
Jadi sebetulnya kalau kita memahami dengan jelas ya, kita akan temukan bahwa hakikat terbagi tiga. Satu yang wajib adanya karena daripadanya berawal segala sesuatu, bergantung kepadanya segala sesuatu. Kemudian yang kedua mustahil adanya. Yang ketiga yang bisa ada, bisa tidak ada, tergantung bukti-bukti yang kita terima. Jadi kalau seandainya orang mengatakan, Mas Krisna, si Fulan ternyata anaknya Fulan sudah mampu untuk memproduksi pesawat. Berita ini mustahil bukan? Mustahil. Mustahil kalau terbukti dia belajar, katakan di Jerman, dia belajar ya dalam bidang yang dibicarakan. Lalu orang mengatakan sekarang alhamdulillah sudah mampu memproduksi pesawat. Berarti bisa ya. Artinya bisa saja ini ada, bisa tidak ada. Sampai kita konfirmasi kan, apa betul? Saya dengar kamu ternyata alhamdulillah sudah mampu untuk memproduksi pesawat. Kalau dia jawab, dia buktikan, kita percaya. Betul tidak? Nah, bukti mengenai adanya surga, adanya neraka tak terbantahkan. Masa kehidupan dunia berjalan kemudian berakhir begitu saja? Yang berbuat baik belum mendapatkan imbalan, yang berbuat kejahatan belum mendapatkan hukuman. Betul tidak? Ya. Jadi, akal ini justru yang membuat seorang layak untuk diajak bicara oleh Allah dan menjadi seorang mukallaf yang bertanggung jawab sebagai khalifah. Kalau dia kehilangan akal, dia tidak akan bertanggung jawab. Dia tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan berpuasa, kecuali kalau dia sadar. Betul tidak? Jadi orang-orang yang ingin memisahkan agama dari akal sebetulnya merupakan musuh agama. Merupakan musuh orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Akhirnya mereka harus menelan doktrin agama walaupun tidak dapat diterima oleh akal. Seperti kalangan-kalangan yang meyakini Trinitas mengatakan bahwasanya Injil banyak fakta-fakta yang disampaikan tidak dapat diterima oleh akal. Tapi karena kitab suci kita wajib untuk menerimanya. Islam tidak. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Kau bakal ditanya di hadapan Allah. Jadi antara ilmu dan agama itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, akan melahirkan umat-umat yang bodoh, yang tak berakal, tak berpikir, menjadi musuh Al-Quran dan memusuhi akal. Akhirnya nggak heran kalau orang-orang di luar Islam maju, orang Islamnya berjalan mundur ke belakang. Berpecah belah, bukan memahami agama sebagai pedoman hidup yang indah, malah yang terjadi mereka ribut. Bukan mendirikan sholat, meributkan sholat. Apakah meletakkan tangan di sini atau begini. Kalau begini, jangan harap Islam akan maju. Satu lagi meributkan bahwa baca Yasin kalau malam Jumat bid'ah. Satu lagi mengatakan ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan Mas Krisna, umat Islam sebetulnya di negeri kita maupun di negara-negara Arab, kita perhatikan masih amat awam, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Kira-kira mana yang lebih utama kita bicara mengenai tauhidullah, kemudian mengabdikan hidup kita untuk Allah, berbuat kebaikan, apa bicara masalah celana cingkrang? Tauhid lebih penting. Nah, kalau celana yang cingkrang, itu sebetulnya bukan merupakan inti agama. Tapi tujuannya orang tidak menyombongkan diri. Pada zaman dulu orang kalau berpakaian panjang melintasi mata kakinya, itu sebagai pertanda kesombongan, kekayaan. Jadi sekarang walaupun celananya cingkrang, kalau jalannya petenteng di muka bumi, dengan sombong, ini perbuatan yang paling dibenci. Membanggakan mobilnya, kendaraannya, membanggakan tasnya, membanggakan jilbabnya, lagi membanggakan sukunya, membanggakan bangsanya. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita beragama dengan mengikuti petunjuk Al-Quran yang akan menerangi dan menghidupkan kalbu kita hingga menjadi orang yang punya kesadaran yang tinggi, punya kendali diri, tidak menjadi hewan yang dikendalikan oleh nafsunya, serta makan dan minumnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein atas penjelasannya mengenai macam-macam ya. Tauhid. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, Gustaf, juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.